Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Thaibatu jituki saban li Rasulillahi muhibbah, birraudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Oh Thaibah, your breeze is so blessed, indeed it brought life back to my spirit. I left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matillah. La haula wala quwwata illa billah. Marilah kita senantiasa memantapkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yang dibuktikan dengan senantiasa memperbaiki ketaatan kita, terutama dalam hal ibadah-ibadah ritual seperti halnya sholat, puasa, zakat dan seterusnya, yang kemudian kita teruskan dengan memantapkan diri, menyempurnakan ketaatan itu dengan memperbaiki dan memperbanyak segala amal-amal ibadah sosial, amal-amal yang sangat memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Di mana hal ini kita awali dengan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada para tetangga yang ada di sekitar kita, yang kita teruskan dengan para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita senantiasa menebarkan kemanfaatan, kebaikan, senyuman, kesejukan, dan berbagai macam pertolongan yang bisa kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan berbagai macam hal seperti itu akan semakin memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping sebagai bentuk kewajiban kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan itu di dalam kitab sucinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Tidak hanya demikian, salawat kepada Rasulullah harus senantiasa kita ikuti dengan berittiba dan beruswah kepadanya. Ittiba dalam arti senantiasa memperbaiki segala pengamalan, ajaran yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, terutama dalam hal ibadah-ibadah ritual. Karena Rasulullah telah menanamkan pondasi-pondasi keimanan dan ketakwaan itu berawal dari pelaksanaan berbagai macam ibadah-ibadah ritual itu, terutama adalah ibadah sholat. Marilah kita senantiasa mengevaluasi sholat kita, dan ini adalah sebagai cara bagi kita untuk berittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian kita lanjutkan dengan beruswah kepada beliau, karena Rasulullah SAW sebagaimana yang kami bacakan dalam ayat yang terdahulu, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik untuk bisa kita contoh, untuk bisa kita tiru. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kita saat ini berada masih dalam momentum Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak cara yang dilakukan oleh umat Islam sedunia untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada yang dalam bentuk pengajian, ada yang dalam bentuk kajian, ada yang dalam bentuk demonstrasi dan lain sebagainya, terutama terkait dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW di salah satu negara Eropa, yakni negara Prancis, di mana di situ penghinaan itu dilakukan dengan memampang dengan begitu lebar karikatur yang menghina Rasulullah Muhammad SAW, dan itu telah dilazimkan dan diizinkan oleh pemerintah mereka. Inilah yang kemudian memicu emosi, memicu reaksi dari sebagian besar umat Islam dunia, terutama negara-negara Arab, yang kemudian bersikap dengan cara memboikot produk-produk yang berasal dari negara Prancis tersebut. Bahkan di negara kita banyak kalangan umat Islam juga menyerukan hal itu. Akan tetapi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, menyikapi hal ini tentunya kita harus senantiasa bersikap bijak, dan tentunya kita harus bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW senantiasa mengedepankan hal yang berupa kesantunan, kesejukan, bahkan kasih sayang, ketimbang adanya kekerasan, ketimbang adanya ancaman, ketimbang adanya tindakan-tindakan emosional. Kita ingat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau berjuang, berdakwah di negeri Taif, di mana saat itu beliau disambut oleh masyarakat Taif dengan lemparan batu, sampai-sampai Rasulullah berdarah keningnya. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti, tidak bisa masuk ke dalam negeri Taif karena begitu kerasnya perlawanan dari masyarakat saat itu karena bencinya mereka terhadap beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia berusaha untuk memprovokasi umatnya, pengikutnya yang sudah setia kepada beliau untuk menyerang balik atas perlakuan yang dilakukan oleh bangsa atau masyarakat Taif tersebut? Tidak. Bahkan sampai-sampai malaikat Jibril sampai gregetan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka malaikat Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, andaikan engkau mau, aku bisa mengangkat bukit Uhud itu, kemudian aku himpitkan, aku jatuhkan di tengah-tengah kawasan negeri Taif tersebut. Tetapi apa yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, wahai Jibril, aku sesungguhnya tidak mempermasalahkan apa yang mereka sikapi terhadap apa yang aku dakwakan kepada mereka, tetapi aku hanya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka saat ini atau suatu saat nanti bisa terketuk hatinya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lembutnya Rasulullah Muhammad SAW menyikapi berbagai macam perlawanan dan tantangan yang dia hadapi. Di lain kesempatan juga ketika beliau menghadapi perilaku orang munafik, suatu musuh yang sangat-sangat besar, bahkan sampai saat ini musuh besar Islam yang paling besar adalah kaum munafik. Ada kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika beliau telah mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW dan dia kedapatan oleh para sahabat telah berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW, lantas para sahabat kemudian mengajukan kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya menghukum Abdullah bin Ubay tersebut. Maka berdirilah Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan kepadaku, maka aku penggal kepala Abdullah bin Ubay tersebut dan aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Bahkan putra Abdullah bin Ubay itu sendiri juga mengajukan diri kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, karena engkau telah menetapkan dan juga kenyataannya ayahku telah berkhianat kepadamu, maka izinkan aku untuk mengeksekusi, membunuh ayahku sendiri sebelum orang lain terlebih dahulu menghukum dia, sehingga aku menjadi orang yang sakit dan sangat tersakiti melihat membunuh ayahku, dan aku juga akan berbuat dosa dengan membunuh orang-orang beriman yang membunuh ayahku. Maka izinkan aku lebih dahulu untuk membunuh ayahku, wahai baginda Rasul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku hanya memerintahkan kepada kalian untuk bisa bersabar dan menahan diri. Disitulah kemudian hadirin sidang jamaah rahimakumullah letak kebijaksanaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dengan mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku kirim engkau Muhammad kecuali hanyalah sebagai kasih sayang bagi seantero alam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga menyebutkan tugas yang diemban oleh beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kamu sekalian adalah untuk menyempurnakan akhlak kalian semua. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menghormati dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Kami tidak melarang sikap reaktif seperti halnya melakukan pemboikotan terhadap penghinaan Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Itu adalah cara yang sebagian dilakukan oleh orang-orang beriman. Tetapi bisakah kita mengubah paradigma kita? Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah dengan lebih cerdas, dengan lebih bijaksana, dan lebih memberikan solusi terhadap persoalan kehidupan kita? Di antaranya adalah
apakah kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita bisa menjadikan sunnah itu sebagai identitas kita sendiri. Bahkan hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli." Dan tidaklah seorang mukmin, seorang Islam mendoakan saudaranya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara diam-diam, kecuali dia akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama yang diucapkan terhadap saudaranya tersebut. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh kecil sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ingat hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sunnah ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh salah satu perusahaan besar sekarang, bahkan yang paling besar, yang paling populer saat ini, yakni yang bernama Google. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan perusahaan Google? Ternyata perusahaan Google punya suatu program yang namanya Search Inside Yourself. Dan di antara program itu ada pelatihan yang namanya cara membuat diri kita bahagia. Bagaimana caranya? Hal ini diajarkan oleh salah satu karyawan senior Google yang bernama Chad Meng Tan. Chad Meng ini mengajarkan kepada para audiens yang senantiasa mengikuti pelatihan yang diajarkan olehnya dengan cara mengambil waktu 10 detik saja di dalam ruang kerja kita atau dimanapun kita berada untuk diam-diam dengan tulus mendoakan 2 orang saja yang ada di dekat kita. Setelah itu, maka rasakanlah dampak yang kita rasakan kemudian. Ternyata apa yang terjadi dengan apa yang diajarkan oleh Chad Meng tersebut, banyak di antara orang-orang yang ada di sekitar beliau memberikan testimoni. Ternyata hari-hari yang dirasakan setelah melakukan praktek terapi tersebut, dia merasakan kebahagiaan yang berbeda ketimbang sebelumnya. Dan inilah sesungguhnya inspirasi yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang dikemukakan oleh Chad Meng tersebut, yakni dengan senantiasa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, ingatlah hadirin sedang jemaah rahimakumullah, dalam suatu ketika, suatu majelis, beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, perhatikanlah, akan masuk dalam majelis kita ini seorang penduduk surga." Lantas setelah ditelisik oleh para sahabat apa yang membuat seorang tersebut dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga, ternyata usut punya usut. Sang sahabat tersebut melakukan satu amalan, yakni sebelum dia tidur setiap malam, dia berusaha untuk mengikhlaskan semua kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sahabatnya kepadanya, kemudian mendoakan dia untuk senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam kemuliaan dalam kehidupannya, dan ia senantiasa menghilangkan sikap iri dengki dalam kehidupannya. Inilah hadirin sidang jemaah rahimakumullah, salah satu sunnah Rasulullah yang ringan, sepele dan remeh-temeh, tapi belum tentu semua orang melakukannya. Marilah kita belajar dari sunnah-sunnah Rasulullah yang kecil, tetapi ketika itu kita jadikan betul-betul sebagai sunnah, maka rasakanlah akibat yang terbaik yang dapat kita rasakan dari dampak sunnah Rasulullah yang kita amalkan tersebut. Mudah-mudahan ini akan memberikan kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan kita sebagaimana kemuliaannya Rasulullah Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza wastaghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.